Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari JS Project kelas 2 BD4 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dan melakukan demonstrasi hasil pengembangan game berjudul Inside My Mind yang kami kembangkan dalam rangka memenuhi tugas besar mata kuliah komputer grafik. Nah, game ini tuh dibuat oleh siapa sih? JS Project ini tim yang terdiri dari 2 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Syifa Hairina dengan NIM 2115240063. Dan saya Jafar Salomo dengan NIM 2115240046. Lalu lanjut ke background dan motif mengapa kami memilih untuk mengembangkan game ini. Yang pertama, kami memang merasa tertarik kepada game dengan genre psychological horror games ya. Yang kedua, di sini tuh kita mengangkat isu mental health problem pada alurnya. Yang ketiga itu, adanya story yang kuat serta kayak immersive gitu, yang, sangat berpengaruh pada pengembangan aset dan juga segala macam dari mulai visual, alur, story, dan flow, game ini. Berikut adalah fitur-fitur yang terdapat pada game ini. Selanjutnya adalah story dari game ini ya. Game ini tuh berpusat kepada satu orang anak perempuan di keluarga yang kurang harmonis, sebut saja namanya Summer. Hari-hari Summer selalu terasa seperti mimpi buruk. Ibunya tidak pernah memperhatikannya dan ayahnya selalu memukulinya karena mabuk. Setiap hari pulang sekolah, Summer selalu mendekam di kamarnya yang gelap untuk menghindari amukan ayahnya. Nah, kondisi itu tuh membuat si Summer depresi. Dia setiap hari menangis dan suatu pagi dia tuh terbangun dari tidurnya setelah menangis semalaman dan terkejut karena menemukan selembar surat dan beberapa keping cookies di atas laci kamarnya. Nah, Summer tuh kemudian membaca surat tersebut. Surat tersebut tuh intinya berisi tentang diri Summer di masa lalu yang menyemangati diri Summer di masa ini. Jadi, di surat itu tertulis bahwa, Summer harus kuat dan dia mempunyai kekuatan dari dalam dirinya, yaitu compassion atau kasih sayang, dan juga spirit atau semangat yang membara. Nah, kedua hal yang menjadi kekuatan Summer itu, yang ada di diri Summer itu, eee, dapat digunakan oleh Summer untuk melawan, demon atau iblis-iblis di dalam pikirannya. Nah, iblis di dalam pikiran Summer itu merepresentasikan, rasa takut dan juga keadaan mental yang tidak baik gitu. Jadi si inti surat ini tuh menyuruh Summer untuk melawan semua isi kepalanya itu, segala ketakutannya dengan compassion yang ada pada dalam dirinya, seperti itu. Lalu, kita lanjut ke game rules. Aturan-aturan di dalam game ini tuh apa aja sih? Yang pertama, ada pemain diberi nyawa yang direpresentasikan dengan, sanity sebanyak 1 bar penuh atau 100% pada awal permainan. Nomor 2, nyawa direpresentasikan dengan indikator sanity yang berarti kewarasan. Jadi, jika nyawanya habis atau sanity-nya habis, dia bisa, mati gitu. Tapi di dalam game ini tuh si sanity itu bisa diisi dengan coklat chip cookies. Karena, kami mengartikan coklat itu bisa meredakan anxiety dan menaikkan sanity gitu. Yang ketiga, pemain harus terus berjalan dan mempertahankan sanity yang dimiliki hingga tiba di ujung labirin. Yang keempat, pemain dapat bertarung dengan senjata yang dimiliki jika menemukan monster bernama Fear di tengah labirin. Jadi monster di dalam game ini tuh namanya Fear atau ketakutan yang harus dilawan. Lalu nomor 5, Fear dapat mengejar pemain. Lanjut ke nomor 6, pemain harus dapat menebak ketepatan strategi perlawanan untuk dapat mengalahkan Fear. Kalau nggak tepat, sanity-nya bisa habis gitu sebelum keluar labirin. Yang ketujuh, pemain dapat menggunakan weapon bernama Compassion untuk melawan monster. Yang kedelapan, power dari weapon ini bersifat tidak dapat habis. Si Compassion ini tuh infinity powernya. Lalu yang kesembilan, Fear dapat membuat sanity pemain berkurang dengan mendekati pemain. Lalu yang aturan ke-10, cookies yang terdapat di labirin dapat menambah sanity pemain sebanyak 7%. Lalu yang nomor 11, terdapat mekanisme sprint.
Nah, sprint ini adalah boost up kecepatan berjalan pemain menjadi seperti berlari. Pemain itu dapat menggunakan sprint sehingga nilai staminanya habis dan harus menunggu, eee, jadi selama menunggu dia akan berjalan dengan kecepatan biasa sampai si staminanya terisi kembali lalu dia bisa sprint lagi gitu. Yang nomor 12, apabila sanity pemain habis, maka pemain akan kembali ke titik checkpoint yang berupa ruang transisi. Lalu yang ke-13, pemain akan dinyatakan menang dan masuk ke ending yang sesuai jika berhasil menyelesaikan 3 level pada game. Jadi, setelah kita membuka game ini, yang pertama akan muncul adalah screen, main menu. Isinya tuh ada judul, yaitu judul gamenya Inside My Mind, lalu ada 2 tombol di sini. Yang pertama ada tombol play dan tombol exit. Boleh kita pilih tombol play dulu untuk masuk ke intro story. Nah, di sini kita bisa ngelihat, keadaan kamar si tokoh utama itu Summer ya. Jadi si Summer ini tuh kamarnya kayak umum, kayak kamar biasa, cuma kita bisa ngelihat ada kursi yang ngadep ke jendela. Jadi kursi yang ngadep ke jendela itu karena si Summer ini tuh depresi gitu, dia sering melamun sendirian ke arah jendela. Untuk sisanya tuh terlihat seperti kamar pada umumnya. Lalu di sini kita cari apa sih yang aneh. Itu ada yang ngetok-ngetok pintu dari tadi. Kita coba dulu buka pintunya. Nah, ada tulisan maybe I should check the paper on the table first. Kita harus ngeliat dulu nih kertas di atas mejanya. Karena pintunya nggak bisa kebuka. Nah, jadi di sini tuh setelah kita klik kertasnya itu ada surat. Coba kita tutup suratnya. Kita tadi udah ngeliat ya ada cookies di samping kertasnya. Bisa diambil nggak itu? Oh, bisa dimakan. Ya, bisa dimakan ternyata. Nah, lalu habisin aja. Kita lihat lagi ke pintunya. Jadi di pintunya ini udah bisa dibuka belum sekarang? Kan tadi harus ngecek kertas dulu. Wow, ternyata pintunya bisa kebuka dan kita bisa ngelihat ruangan yang penuh sama lilin. Coba kita masuk ke ruangan itu. Ada suara seremnya gitu ya. Ada senter juga. Oh my god, kok serem banget. Terus tiba-tiba kamarnya hilang. Coba kita balik ke pintu itu. Siapa tahu kita bisa balik ke kamarnya. Oke, nggak bisa. Ini kayak pintu teleportasi 360 derajat. Jadi kita udah kejebak di ruangan ini. Yang satu-satunya bisa kita lakukan mungkin ngambil senter ya. Karena ini bakal gelap. Kita ambil senternya. Ini suaranya serem banget. Jadi kita mungkin masuk ke labirinnya. Yuk kamu yang lanjutin, aku takut. Oke, oke. Jadi di sini tuh Summer itu harus melawan Fear. Di sini tuh karena Summer itu kan cuma punya kekuatan tuh setiap 3 detik sekali. Jadi kita tuh harus cari-cari strategi gimana caranya biar Fear yang datang ke kita tuh nggak ngumpul gitu. Kita bisa tembak Fear-nya, jadi dia akan mati. Dan juga di sini tuh kalau kita lihat itu ada bar merah, dia itu akan terus berkurang. Tapi kalau misalnya kita makan cookie-nya sesuai dengan yang di surat tadi, kalau kita makan itu anxiety kita bakal menurun, jadi sanity kita bakal naik. Kita bisa makan full, dan kalau kita keluar sini juga harusnya full. Nah di sini tuh labirin itu labirin level pertama, dan yang ini tuh labirin level kedua. Di sini tuh sama mekanisme mainnya, tapi ukuran labirin yang kedua ini tuh lebih besar dibandingkan yang pertama. Dari yang pertama terlihat cepat, dan yang kedua ini tuh lebih lama. Dan juga labirin itu di spawnnya itu random, jadi kita tuh nggak akan tahu bentuk labirinnya kayak gimana sampai kita main game. Dari sini tuh kita tahu kita bisa sprint, kita bisa crouch,
Nah, kemudian ya kita harus mencari jalan hingga keluar. Dan kalau misalnya kita kebanyakan sprint, maka sprintnya akan habis. Seperti yang di bawah itu berubah menjadi warna ungu. Ketika sudah penuh lagi, kita kembali akan berwarna biru dan kita dapat sprint lagi. Baik, sekarang kita sudah sampai ke garis finishnya. Mungkin itu ada cahaya yang sangat terang, cahaya ilahi. Dan kalau kita masuk, lagunya berubah, terus ya semakin putih, dan akhirnya kita bangun dari tidur.